Sebelum RKUHP itu disahkan, ya, tidak ada teroris yang protes terhadap RKUHP tadi gitu. Nggak ada suaranya. Begitu RKUHP disahkan tanggal 6 Desember, hari Selasa ya, 6 Desember 2012, oh tiba-tiba Rabunya 7 Desember muncul aksi teroris. Dan lucunya di situ dikatakan bahwa RKUHP produk togut, produk hukum kafir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran kama amar ahmadu askuru astaghfiruhu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da wa rasulah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma shalli alaihi. Terima kasih kepada host dan juga panitia dari Garda Gerakan Rakyat Berdaya yang telah mengundang kami. Dan sebenarnya bukan hanya kita yang sedang mendiskusikan masalah RKUHP ini. Segenap elemen anak bangsa memang punya kepentingan, karena RKUHP ini adalah produk hukum yang nantinya akan mengikat bagi seluruh rakyat. Dan nanti kalau sudah mengikat, ada asas yang disebut sebagai fiksi hukum. Jadi tahu tidak tahu, baca nggak baca, ya akan diterapkan secara paksa oleh penguasa. Saya nggak tahu pasalnya Pak, nggak ada urusan. Pokoknya sudah diketok. Oh saya dulu nggak dengar, nggak ada urusan, sudah diketok. Kalau memang ini tahapan sosialisasinya sampai nanti ke tingkat penerapannya itu 3 tahun, informasinya demikian gitu. Saya ingin mulai dengan narasi ya. Yang pertama saya ingin kutip statement dari Jaleswari Pramodawardhani, Deputi 5 Dewan Pembantu Direksi dari Kepala Staf Kantor Staf Kepresidenan. Jadi saya sebenarnya awalnya tidak mau mengait-ngaitkan ya antara bom teror yang ada di Astana Anyar, di Polsek Astana Anyar, dengan banyaknya aspirasi masyarakat yang menolak RKUHP yang baru saja disahkan. Karena kalau sudah disahkan kan sebenarnya penolakan masyarakat tidak bernilai, tinggal mengikuti proses prosedur mekanismenya ya. Kalau tidak setuju silakan uji ke Mahkamah Konstitusi gitu. Tapi kita tidak bisa melihat demikian, karena dari KSP sendiri mereka mencoba mengaitkan RKUHP ini di mana yang baru saja disahkan dengan kasus yang ada di Astana Anyar. Jadi seolah-olah ya, apa yang terjadi di Astana Anyar, bom bunuh diri, ya kita juga belum verified ya masalah bunuh diri atau tidak. Karena selama ini seluruh informasi yang berkaitan dengan terorisme itu hanya sepihak dari pihak kepolisian, apalagi kalau itu ditangani oleh Densus 88. Semua sumber informasi, persepsi, tafsiran terhadap peristiwa itu hanya dari Densus 88. Dan dalam kasus Astana Anyar ini juga kita lihat ya semua informasinya dari pihak kepolisian. TKP disterilisasi 300 meteran dari TKP, dan tentu saja tidak ada saksi pembanding yang bisa mengkonfirmasi peristiwa itu secara independen, secara netral. Kenapa demikian? Tentu karena semua informasi yang dari institusi kepolisian patut kita ragukan. Kenapa demikian? Kita masih ingat kasus Sambo, ya. Kasus Duren 3. Ya. Terus kita dulu disibukkan bahwa ini kasus tembak menembak antara Brigadir J dengan Baradae. Wah, luar biasa kita. Sampai saat itu statement resmi itu bukan keluar dari orang biasa atau polisi pangkat rendah, Kapolres Jakarta Selatan, bahkan Brigjen Pol Ahmad Ramadan ya, Karo Penerangan Umum Divisi Humas Mabes Polri, Brigjen bintang 1 perwira tinggi. Tapi ternyata apa yang terjadi? Ternyata tidak ada tembak menembak. Dan itu kan dulu proses olah TKP-nya juga tidak diketahui begitu. Makanya di dalam kasus terorisme ini sekali lagi, kalau publik menyaksikan berita-berita yang sumbernya dari pihak institusi kepolisian, mohon maaf, sangat beralasan kalau publik meragukan. Kenapa? Karena memang institusi polisi sendiri sedang dilanda problem kepercayaan publik. Dan sementara secara objektif, sumber-sumber
narasi tersebut bukan berasal dari fakta peristiwa, misalkan ada saksi yang melihat langsung, tapi berdasarkan narasi. Ada motor difoto, kemudian ada tempelan terkait RKUHP, kemudian ada juga tempelan bendera yang disebut bendera ISIS begitu. Sekarang kan kita semua kemudian menduga-duga siapa yang bisa percaya bahwa itu motor dari orang yang meledakkan. Bisa saja motor itu ditempeli setelah TKP. Atau bahkan motor tadi sudah dipersiapkan sebelum peristiwa di TKP gitu. Solatifnya sangat canggih sekali ya, tipis tapi bisa. Nah, luar biasa dan lucu. Orang bom bunuh diri itu sekarang semuanya identitasnya ditinggalkan gitu loh, biar ketahuan. Biar tercatat mungkin ya. Pahalanya lebih besar mungkin ya. Walau kita mengecam aksi-aksi seperti ini bertentangan dengan syariat Allah Subhanahu wa taala begitu. Bukan begitulah. Tapi saya ingin ya membantah statement dari KSP yang menegaskan ya seolah-olah ini adalah bentuk ketidaksetujuan protes terhadap RKUHP. Mohon maaf, yang protes RKUHP itu justru yang awal-awal bukan gerakan-gerakan yang disebut sebagai terafiliasi terorisme atau terorisme. Banyak yang menolak RKUHP, YLBHI ya, gerakan-gerakan masyarakat itu ya, gerakan masyarakat yang kritis itu semuanya mayoritas menolak begitu. Yang ditolak juga beragam, ada yang terkait pasal penodaan agama, pasal penghinaan terhadap presiden, terhadap DPR, terhadap kepolisian, terhadap lembaga negara atau pejabat publik, pasal yang terkaitan dengan aktivasi siapa yang kontra Pancasila akan dihajar semuanya, pasal yang berkaitan dengan kabar bohong, pasal yang berkaitan dengan pencemaran dan seterusnya termasuk makar. Jadi justru sebelum RKUHP itu disahkan, ya, tidak ada teroris yang protes terhadap RKUHP tadi, gitu. Nggak ada suaranya. Begitu RKUHP disahkan tanggal 6 Desember, hari Selasa ya, 6 Desember 2012, oh tiba-tiba Rabunya 7 Desember muncul aksi teroris. Dan lucunya di situ dikatakan bahwa RKUHP produk togut, produk hukum kafir. Katanya. Lalu kenapa dia memprotes produk kafir dengan bom bunuh diri gitu loh? Ya udah biarin aja kalau nggak setuju kan, nggak nyambung gitu loh. Jadi kita ingin fokus saja meletakkan kritik itu pada objek permasalahannya, jangan ditarik ke terorisme. Nah kalau bicara terorisme, fakta hukumnya jangan ya faktanya ada teror di Astana Anyar yang suruh ngomong si Ken Setiawan. Ya, katanya orang NII mantan teroris. Dia ceritanya ini itu terkait jaringan ini, jaringan itu. Wong dia tidak ada di TKP. Lalu itu yang diedar-edarkan sebagai narasi seolah-olah untuk membenarkan peristiwa yang ada di Astana Anyar. Gak ada urusannya Ken Setiawan. Siapa dia? Mendengar langsung tidak, mengetahui langsung tidak. Kalau dia saksi dia harus melihat, mendengar dan mengetahui langsung. Lalu kenapa dia ngomong-ngomong kemana-mana yang akhirnya membuat kita seolah-olah diminta untuk mempercayai karena ini terkait jaringan JAD dan seterusnya. Kemudian muncul juga omongan Sofyan As-Sauri gitu. Lah mereka itu kan katanya mantan teroris. Oh mantan teroris kok dipercaya? Justru yang harus dipercaya itu pernyataan dari ulama. Kalau ada ulama ngomong baru dipercaya. Ini mantan teroris ngomong teroris. Dia tidak ada di TKP dan bukan pelaku yang ada di TKP, kecuali ya si Ken Setiawan itu yang bunuh diri. Habis itu di BAP setelah mati. Ken, kamu tadi bunuh diri ya? Iya Pak Polisi. Siapa yang melakukan? Saya Pak Polisi. Dari jaringan mana kamu Ken? Saya dari JAD Pak Polisi. Baru benar. Maka satu-satunya bukti yang paling konkret itu adalah hidupkan lagi orang yang bom bunuh diri. Jadi tanya satu-satu. Nabi siapa dulu yang bisa ya? Nabi Musa. Nabi Isa juga. Jadi mohon maaf. Kalau belum ada fakta persidangan, jangan dinarasikan kemana-mana, apalagi dikaitkan dengan RKUHP. Atau Nabi Sulaiman nanya semut sekitar itu, bom bunuh diri gitu ya. Contoh konkret, Ustadz Ahmad Zain An-Najah, Ustadz Anung Al-Hamad, Ustadz Farid Ahmad Okbah, sebelum ditangkap narasinya, pendanaan terorisme, terkait ini, terkait itu. Begitu sudah dituntutan jaksa apa? Cuman menyembunyikan informasi yang terkait terorisme. Dan apa yang didakwa oleh jaksa menyembunyikan informasi terkait terorisme? Cuma dia mengisi kajian, tidak lapor ke polisi, dianggap kajian ini teroris. Ada orang mantan jamaah Islamiyah, disalahkan, tidak lapor polisi. Lihat, siapa orang yang tahu itu mantan JI atau tidak? Memangnya satu-satu ditanya, jamaah, kamu JU bukan? Jamaah, jamaah, JI bukan?
Lah itu juga cuma 30 menit memberi ceramah yang sifatnya amar ma'ruf nahi mungkar, mengingatkan tentang agama